Halo teman-teman, kembali lagi sama aku di channel Pesuka Film. Nah, di video kali ini aku bakalan cerita alur film India yang berjudul NH10. NH10 adalah film thriller berbahasa India tahun 2015 yang disutradarai oleh Navdeep Singh dan ditulis oleh Sudeep Sharma. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Scene diawali dengan belum apa-apa, udah ada adegan ciuman aja nih. Oke, Mira dan Arjun adalah sepasang suami istri. Mereka pergi ke pesta seorang teman. Di tengah pesta, Mira mendapatkan telepon karena urusan kantor, dan ia pergi meninggalkan pesta. Mira menuju kantor dengan mengendarai mobil sendiri. Di tengah perjalanan, ia dibututi oleh begal hingga mobilnya terhenti. Kaca mobilnya dipecahkan, Mira yang panik dan ketakutan langsung tancap gas kabur dari para begal. Keesokannya, Mira dan Arjun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian semalam. Polisi tersebut menyarankan Arjun untuk meminta izin membawa pistol pada temannya yang juga seorang polisi. Sejak saat itu, kemanapun Mira pergi, ia selalu membawa pistol dalam tasnya. Arjun merasa bersalah karena tidak ada di sisi Mira saat kejadian malam itu. Arjun pun mengajak Mira untuk liburan ke Basanpur. Di persimpangan jalan, mereka kurang mengetahui arah jalan. Namun Arjun yakin dengan jalur yang dipilih karena merupakan jalur alternatif. Tak disangka-sangka, dalam pemberhentian mereka di rest area jalan tol Dabba untuk makan, mereka dikejutkan dengan penganiayaan kepada seorang wanita dan pria yang bernama Pinky dan Mukesh. Semua orang di sana hanya memandangi adegan tersebut. Arjun menanyakan pada salah satu dari mereka yang bernama Satbir yang merupakan kakak dari Pinky. Pinky dan Mukesh yang sudah babak belur dimasukkan ke mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Arjun yang berusaha membantu malah ditampar oleh Satbir. Arjun lalu mengendarai mobil dengan rasa kesal, dan Mira mencoba untuk menenangkannya. Di perjalanan, Arjun melihat mobil Satbir tadi, dan ia mengikuti mobil itu hingga berhenti di suatu tempat. Arjun keluar mengikuti dan meninggalkan Mira sendirian dalam mobil. Ia menyaksikan Pinky dan Mukesh yang dihajar dengan sangat sadis. Saat di mobil, ada lelaki yang bernama Chote. Dia juga bagian dari kelompok Satbir, namun memiliki keterbelakangan mental, jadi ia tidak mencelakai siapapun. Mira yang panik dan takut langsung keluar untuk mencari Arjun. Di sisi lain, Arjun yang ketakutan juga langsung lari dan bertemu dengan Mira yang sedang mencarinya. Mereka pun berlari, namun sialnya mereka tertangkap oleh Satbir dan kawannya. Mereka berdua diinterogasi dan Satbir curiga bahwa mereka adalah wartawan. Arjun menawarkan uang kepada Satbir, namun ia marah dan menghajar Arjun. Melihat Pinky yang masih hidup mencoba untuk meraih Mukesh, Satbir murka dan menembak Pinky hingga mati dan juga menghajar Mukesh hingga mati. Arjun dan Mira yang panik dan ketakutan dihampiri oleh Chote dan mengatakan bahwa mereka akan dibunuh dan mobilnya akan dijual. Arjun meminta pistol yang dipegang oleh Chote, namun ia meminta kunci mobil sebagai balasannya. Arjun berhasil mendapatkan pistol dan mengancam akan menembak Chote. Seketika kakak Chote yang juga dalam geng tersebut meminta untuk membiarkan Arjun dan Mira pergi agar adiknya tidak ditembak. Tanpa disengaja, Chote pun tertembak. Mira dan Arjun langsung lari dan kabur. Hingga hari mulai gelap, mereka masih berlari. Mereka tiba di mobil, namun sayangnya kunci mobil masih dipegang oleh Chote, dan juga kontol Arjun ada di dalam mobil tersebut. Ia tak bisa mengambilnya, maka Mira pun mencari batu untuk memecahkan kaca mobil itu. Sialnya, anak buah Satbir mengetahuinya dan mereka harus kembali berlari untuk menyelamatkan diri. Akhirnya mereka menemukan jalan raya. Mereka mencoba untuk menghentikan mobil yang lewat, namun sayangnya tidak ada yang berhenti. Satbir dan kakak Chote datang dengan mengendarai mobil ditembak oleh Arjun. Arjun dan Mira berhasil kabur. Sayangnya Satbir bisa menemukan mereka kembali. Hingga akhirnya Mira dan Arjun pun terpisah. Mereka pun akhirnya bertemu kembali. Sialnya ada geng Satbir yang menemukannya. Mereka pun berkelahi dan ia menusuk kaki Arjun dengan pisau. Mira mencoba untuk menembak teman Satbir dan menakuti yang lainnya dengan pistol yang ia bawa. Dengan keadaan seperti itu, mereka harus tetap kabur. Arjun yang kesakitan tidak kuat lagi untuk berjalan dan memutuskan untuk berhenti di bawah rel kereta api.
Sementara Mira berlari lagi untuk mencari bantuan. Akhirnya, ia menemukan kantor polisi. Ia menceritakan apa yang terjadi. Seketika, polisi tersebut mematikan sambungan telepon dan mengusirnya. Ia mengetahui masalah yang terjadi, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh Satbir. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena wilayah tersebut merupakan kekuasaan Satbir, hingga polisi pun tidak memiliki keberanian. Mira melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda. Ia melihat ada mobil polisi yang melintas. Ia pun ikut dalam mobil tersebut. Polisi tersebut menceritakan mengenai sistem kasta, gotra, dan sebagainya. Namun ternyata polisi tersebut malah membantu Satbir dan gengnya untuk mengetahui keberadaan Arjun dan Mira. Seketika itu, Mira yang masih di sampingnya langsung menancapkan pulpen ke mata polisi tersebut. Mira kabur dengan mengendarai mobil tersebut. Ia terjatuh dan berlari lagi untuk menghindar. Mereka mencari di mana-mana, namun tidak ketemu. Ternyata Mira memanjat tebing. Sialnya, ia ketahuan. Namun ia melanjutkan memanjat dan dari bawah mereka melempari Mira dengan batu. Setibanya di atas, Mira ganti melempari mereka dengan batu. Sabir melanjutkan perjalanan dengan mobil dan meninggalkan pamannya di sana. Mira masuk ke rumah seorang warga untuk bersembunyi. Nyaris saja ia ketahuan oleh paman Sabir. Mira kembali berlari dan bertemu dengan cucu kepala desa. Ia pun mengantarkan ke rumahnya. Di sisi lain, terlihat kepala desa Amaji dan menantunya yang bernama Manju sedang membereskan barang-barang. Ia menyuruh menantunya untuk mencari alat bantu dengarnya. Mira yang akhirnya sampai di rumah kepala desa langsung pingsan karena kelelahan. Ia dibawa ke dalam rumah, lalu Mira menceritakan apa yang terjadi pada Amaji. Namun, ia tidak bisa mendengar tanpa alat bantunya. Manju yang mendengar cerita itu sengaja tidak memberikan alat bantu dengarnya. Amaji yang mengetahui alat bantu dengarnya dibawa oleh Manju, langsung ia menampar hingga terjatuh dan memakai alat bantu dengarnya. Mira kembali menceritakan apa yang terjadi pada Amaji. Seketika, Amaji mengunci Mira dengan Manju di dalam kamar tersebut, yang tak lain adalah kamar Pinky. Jadi, mereka adalah keluarga Pinky. Satbir dan yang lain akhirnya tiba di rumah langsung menghajar Mira. Amaji juga ikut menghajar Mira. Namun ia menggigit tangan Amaji dan mengancam akan menjatuhkan cucu Amaji ke dalam sumur. Mira meminta kunci mobil. Setelah Manju melemparkan kunci mobil dan meminta semua untuk masuk ke rumah, Mira pun mengendarai mobil tersebut menuju lorong kereta api tempat Arjun beristirahat. Namun ternyata di mobil tersebut terdapat jaket yang ia berikan pada Arjun. Mira berlari menemui Arjun dan mendapati bahwa Arjun sudah mati. Ia yakin bahwa Arjun telah dibunuh oleh Satbir dan gengnya. Mira sangat bersedih dan dendam kepada Satbir. Satbir dan yang lainnya pun akhirnya mengejar Mira. Ternyata Mira sudah ada di dekat rumah mereka. Dengan penuh rasa sakit dan dendam, ia menarik gas mobil dan menabrak geng tersebut. Satu persatu dari mereka mati tertabrak. Tersisa Satbir dan pamannya yang masih hidup. Mira mengambil tongkat besi yang digunakan untuk menghantam motor yang mereka kendarai. Seketika pamannya mati karena kepalanya terbentur. Kini hanya tinggal Satbir yang masih hidup. Dengan susah payah ia berdiri karena kakinya yang terluka. Mira hanya menyaksikan hal tersebut sambil merokok. Dan akhirnya Mira menghabisi Satbir dengan menggunakan tongkat besi itu. Amaji baru datang dan melihat anaknya Satbir dan yang lain sudah tak bernyawa. Amaji mengatakan bahwa Pinky adalah anaknya. Terkadang ia harus melakukannya untuk memberi pelajaran. Mira pun menjawab, ya terkadang kita harus melakukannya. Dan pagi pun tiba, film berakhir. Jadi gimana teman-teman alur film kali ini? Jangan lupa like dan share video ini ya. Buat kalian yang mau request film, bisa komen di bawah ya. Thanks and see you.